bukan masalah sekolahnya hebat atau tidak, tapi nyamannya dulu. Nah, faktor sosial perlu dipikirkan. Apakah anak kita itu terganggu dengan faktor sosial? Kalau dia terganggu dengan faktor sosial, jangan masukkan di sekolah yang memang sensitif terhadap. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih di 10.12, masih bareng saya Rini Aprianti dan Pak Agustinus Ketaren, founder Mega Quality. Kita masih bahas mengenai sekolah itu bernama rumah. Apa sih yang bikin anak bosan untuk sekolah, Iya. kan? Atau bosan belajar, nggak tertarik belajar? Kalau saya dulu memang nggak tertarik belajar, selain karena gurunya memang yang membosankan, terus terang saja. Saya juga Iya, mengalami iya. hal itu, Oh iya, membosankan. iya. Dan patah hati, Pak. Itu apa, SMA ya? SMA? SMA udah SMA. patah hati. Waktu masih SMP kan masih cita-cita maunya tuh. Oh gitu ya. Ya banyak sih yang memotivasi kita untuk berangkat ke sekolah, ya untuk beranjak ke sekolah. Banyak juga yang membuat kita tidak beranjak atau anak kita itu nggak beranjak ke sekolah. Salah satu yang disebutkan Mbak Rini tadi, gitu. Memang fungsi sekolah itu juga sebagai sosialisasi, Mbak Rini, sahabat Sonora. Ya sosialisasi untuk apa? Belajar tentang pluralistik, ya kemajemukan dalam sosial. Contoh, saya contohkan anak saya aja. Dia ketemu dengan ini bulan puasa ya. Bulan puasa, dia ketemu dengan teman yang puasa. Bagaimana dia bersosial dengan teman yang puasa? Ya, ini kan yang harus kita ajarkan ya kepada anak-anak kita, baik yang sebagai pendidik maupun sebagai orang tua. Nah, bagaimana dia bersosial dengan anak atau teman yang memang ketidakmampuannya, keterbatasannya dari segi fisik atau apa saja. Nah, bagaimana dia memposisikan dirinya? Nah, jadi sosialisasi ya, bersosialisasi itu juga menurut saya setelah anak kita keluar dari rumah, dia belajar pertama itu di sekolah sebenarnya. Kalau di rumah itu kan hanya ada papa, mama, dan keluarga, abang, adik, kakaknya. Tapi waktu dia keluar dari rumah, sekolah menampung dia. Nah, di situ lebih banyak lagi dia berinteraksi, bersosial dengan beragam masalah yang dihadapi. Nah, kalau menurut saya, Mbak Rini, untuk memotivasi anak itu, ya, untuk dia beranjak ke sekolah, suka atau tidak suka, sebenarnya faktor sosial. Jadi kita sebagai orang tua harus menspesialisasikan faktor sosial yang mana sebenarnya anak kita membuat tidak mau beranjak ke sekolah atau belajar. Nah, yang pertama tadi Mbak Rini katakan mungkin aja faktor guru. Nah, sekarang udah banyak loh guru dilatih, di training ya, dan juga banyak guru-guru juga sudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Saya percaya guru itu sebenarnya udah banyak perubahan ya, Mbak Rini, udah banyak perubahan. Namun untuk bersosialisasi kepada tipe anak, karena bedanya variabel antara usia guru dengan anak, itu kadang-kala saya lihat di kelas itu justru itu menjadi masalah. Nah, anak itu usianya usia milenial, sementara gurunya itu mungkin udah baby boomer gitu ya, atau di bawahnya gitu. Berkomunikasi juga kadang-kadang sulit. Nah, makanya guru harus beradaptasi, siapa audiensnya, siapa muridnya, usia berapa muridnya. Harus beradaptasi karena manusia yang punya kemampuan beradaptasi. Saya percaya guru-guru di Indonesia pasti bisa beradaptasi pada murid-murid yang mungkin beda usia. Nah, beradaptasi dan belajarlah. Karena sebagai pendidik kita terus belajar. Sebagai orang tua kita juga terus belajar untuk berhadapan dengan anak-anak kita yang berbeda kebutuhan, berbeda fungsi. Menurut saya yang paling perlu kita bahas atau kita pecahkan masalahnya waktu anak kita mengalami kemunduran dalam hal berangkat sekolah atau belajar, bersosialisasinya. Karena itu fungsi daripada sekolah, sisi yang lain. Paling banyak, apalagi tadi Mbak Rini sebutkan usia SMA, SMP, itu faktor sosial aja itu. Ya, itu tadi berteman, udah mulai suka sama teman lawan jenis, baru membanding-bandingkan bajuku, sepatuku kok nggak sama dengan dia. Baru dia diantar sama papanya roda 4, aku kok mesti roda 2 terus. Nah, itu udah usia-usia SMP, SMA itu, sahabat Sonora, itu udah kesana arahnya. Dia mencari identitas diri. Kenapa bukuku bukan merek ini ya? Kenapa pulpenku sampai begitu? Sampai kemarin begitu banyak anak itu karena faktor sosial itu. Nah, bahkan ini saya jujur aja,
Ada satu sekolah, waktu kita parkir katanya, ini orang tua yang bersaksi nih dengan kami, waktu kita parkir di parkirannya itu, tuh satpam security-nya nanya itu mobilnya apa. Ya ini macam-macam ya, macam-macam. Ini pengalaman teman saya. Jadi mau daftarkan anaknya gitu di satu sekolah. Ya, security-nya bilang, itu nggak bisa Pak, mobil ini, jenis ini. Parkir di situ. Iya, mereknya loh disebutkan. Nah, makanya sahabat Sonora ya, letakkan, masukkan anakmu bukan masalah sekolahnya hebat atau tidak, tapi nyamannya dulu. Nah, faktor sosial perlu dipikirkan. Apakah anak kita itu terganggu dengan faktor sosial? Kalau dia terganggu dengan faktor sosial, jangan masukkan di sekolah yang memang sensitif terhadap sosial. Karena memang setelah dia keluar dari rumah, fungsi sekolah itu belajar bersosialisasi. Karena di situ heterogen sekali, plural sekali, dia ketemu dengan berbagai macam orang. Nah, kalau dia nggak siap untuk hal itu, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, waktu dia sebagai siswa baru gitu ya. Nah, coba permasalahan apa yang dihadapi dari faktor sosial itu. Paling banyak tuh faktor sosial baru ini. Ada juga sekolah yang membuat kelas ya, kelas yang itu juga. Nah, itu jadi pinter-pinter Pak. Nah itu, jadi waktu pengklasifikasian terjadi ada plus minusnya Mbak Rini. Ya, anak yang nggak nyampe ke sekolah itu atau ke jumlah yang tertentu tadi, kalau dia nggak kuat dia bisa minder. Berarti aku beda dong dengan dia. Atau kedua begini, oh iyalah itu kan memang uang sekolahnya lebih mahal, orang tua aku nggak mampu. Dari faktor ekonomi, itu sosial semua. Jadi perlu juga kita pikirkan ya para pendidik atau pemilik sekolah untuk membuat pengklasifikasian dari kelas itu. Padahal tujuannya baik untuk memisahkan, karena memang itu akselerasinya mungkin lebih cepat. Yang satu kelas tadi, yang beberapa kelas tadi mungkin ya beradaptasi dengan begitu gitu. Tapi menurut saya ada juga efek negatifnya yang tadi dari sisi psikologisnya, dari sisi faktor sosialnya begitu. Sampai botol ya, istilahnya apa itu? Botol minuman itu pun jadi satu acuan loh untuk dia berteman. So, kalau sampai seperti ini sudah ada terlabel di sekolah, menurut saya kita belum berhasil mendidik generasi kita di sekolah dengan cara yang benar, menurut saya.